Pria itu menggambar ikan mas di tepi kolam. Setelah menambahkan sirip, ikan mas langsung hidup secara ajaib, lalu membiarkannya pergi ke kolam. Setelah melihat itu, wanita itu memintanya menggambar seekor kambing. Kemudian pria itu langsung menggambarnya. Seekor kambing juga keluar dari batu. Nama pria itu adalah Ma Liang. Dia suka menggambar sejak kecil. Tapi dia terlalu miskin, sehingga tidak mampu membeli kuas. Dia hanya bisa menggunakan tongkat untuk menggambar. Karena ayam yang digambarnya sangat realistis. Seekor elang langsung mengambilnya. Di malam hari, dia pergi ke sebuah rumah. Ma Liang ingin meminjam alat menggambar dari guru. Tapi guru mengatakan anak yang miskin tidak layak belajar menggambar. Dan kemudian guru menutup pintunya. Ma Liang tidak berdaya. Jadi dia harus pulang. Dia mengambil arang dan menggambar di atas kertas dengan tongkat karbon. Tetapi jika tidak ada kuas yang bagus, dia tidak bisa menggambar dengan baik. Sampai saat Ma Liang tidur, lilinnya padam. Seorang pria tua mengenakan mantel panjang putih keluar dari gambar. Dia memberi Ma Liang kuas ajaib, dan mengatakan bahwa hanya Ma Liang yang bisa memakainya. Sampai orang tua itu pergi, Ma Liang bangun di tengah malam, lalu melihat ke bawah. Dia melihat kuas di tanah. Dia tidak dapat mempercayainya, tapi sekarang dia memilikinya. Dengan semangat dia mengambil kuasnya dan pergi ke kolam. Lalu menggambar ikan mas di atas batu. Lalu ikan mas itu keluar dari batu. Katanya bahwa selama dia terus membuat harapan, maka akan ada keuntungan yang tak terduga suatu saat nanti. Ikan mas itu melompat ke kolam. Lalu dia menggambar seekor kambing untuk pasangannya. Hal ini membuat semua orang kagum. Tapi masa-masa indah itu tidak bertahan lama. Saat Ma Liang menjadi terkenal, pena ajaib harus diserahkan ke distrik Taigia. Distrik Taigia meminta pedang padanya, tapi dia menolak untuk mematuhinya. Ketua distrik merasa frustasi, jadi Ma Liang dimasukkan ke penjara. Ma Liang sangat kelaparan. Dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kuas untuk melukis semangkuk nasi. Saat ini ketua berpikir bahwa Ma Liang telah membeku sampai mati. Tapi saat melihatnya melalui celah pintu, ketua melihat Ma Liang sedang makan. Dia segera memerintahkan bawahannya membuka pintu. Ketua harus masuk dan berbicara dengan Ma Liang. Saat mendengar suaranya di luar, Ma Liang segera mengambil kuas, lalu menggambar tangga di tanah. Sinar kuning pun terpancar dari dalam rumah. Ma Liang sudah membuat tangga kayunya. Kemudian dia mengubah jendela menjadi lubang besar. Ketika ketua menyerbu masuk, dia melihat Ma Liang sudah melarikan diri. Tapi saat akan mengejarnya, tangga kayunya tiba-tiba runtuh. Setelahnya Ma Liang meluncur di lereng bukit salju. Namun di tebing penjaga distrik Taigia telah menemukannya. Agar tidak tertangkap, Ma Liang segera berlari. Para pengejar itu sudah mendekatinya. Jadi Ma Liang harus menyeberangi jembatan kayu. Ma Liang segera mengambil kuas untuk menggambar api di salju. Akhirnya jembatan kayu itu telah berhasil dibakar. Setelah itu Ma Liang menggambar seekor naga di salju. Lalu cahaya emas terpancar di sana. Seekor naga pun terbang ke langit. Kemudian dia menggambar awan di lengan bajunya. Sekarang langit menjadi papan gambarnya. Dia membuat hujan dari kuas itu. Bahkan ada petir yang menggema di sana. Di laut ada perahu yang berlayar. Manik-manik kertas terbang di langit. Di langit tidak ada tulisan. Bahkan serangkaian lukisan indah keluar di udara. Kemudian Ma Liang kembali ke rumah. Dia mencari uang dengan menjual lukisan. Ibunya bertanya kenapa dia tidak membuat mata di lukisannya. Dia mengatakan bahwa jika memiliki mata, maka gambarnya akan menjadi hidup. Tiba-tiba sekelompok tentara tiba di kota kecil ini. Mereka di sini untuk menemui seorang pria yang bisa menggambar segalanya. Sang ibu dan Ma Liang ketakutan sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi tetesan tintanya mengenai lukisannya. Bangau di kertas itu langsung menjadi hidup dan terbang dari sana. Pada akhirnya dia diketahui oleh para tentara. Kaisar memiliki penawaran untuknya. Kaisar meminta Ma Liang untuk menghiburnya. Lalu Ma Liang menggambar capung di tangannya. Capung kecil itu langsung terbang ke arah Kaisar. Ini benar-benar sebuah kuas ajaib. Kemudian Kaisar hendak menggambar tumpukan emas, perak dan permata di dinding. Tapi saat dia berpaling, perhiasan di dinding berubah menjadi seekor ular. Ular itu hendak menggigit Kaisar. Untungnya para penjaga menghentikannya tepat waktu. Kaisar harus memanfaatkan kuas ini sekali seumur hidupnya. Tapi Kaisar menyadari bahwa dia tidak bisa mengontrol kuasnya. Jadi dia menyuruh Ma Liang menggambar sebuah pohon besar yang dapat membuat emas. Pohon emas pun segera dilukis. Lalu dia menggambar perahu layar untuk Kaisar. Kaisar bisa pergi ke pulau untuk mendapatkan emas. Sekarang semuanya telah menjadi kenyataan. Kaisar masuk ke lukisan dan naik perahu layar. Dia pun berterima kasih kepada Ma Liang. Dia melukis sebuah gelombang di sana. Tapi dia tidak merasa puas. Lalu menggambar badai dan hujan besar. Menurutnya ini akan lebih menarik. Ma Liang menggambarnya satu persatu. Ketika cahayanya menghilang,
Kaisar melompat ke pulau dengan pohon emas. Meskipun dia mendapatkan semua emas ini, tapi saat Kaisar ingin kembali ke dunia nyata, Maliang berkata bahwa dia hanya bisa membantunya masuk, dan tidak bisa mengeluarkannya lagi. Setelah itu Maliang hendak membuang kuas itu, dan Kaisar terjebak selamanya di pulau itu. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk keserakahannya.